Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Di pertemuan ini, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa terlebih dahulu, tengadahkan tangan kalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robah, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, berdoa selesai. Oke, Bu Sinta langsung share screen materinya. Oke, kita memasuki bab ke-8, yaitu tentang statistika. Yaitu untuk submateri di pertemuan pertama ini menganalisis data. Sebelum memasuki materi, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M+1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang paling utama adalah 1D, kita senantiasa berdoa agar terhindar dari virus corona. Oke, balik lagi ke materi. Untuk kompetensi dasar 3.8 dari segi pengetahuan, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Oke, untuk menganalisis data, di sini ada ilustrasi. Seorang mahasiswa dari ilmu psikologi ingin mengetahui masalah psikologis pasien akibat pandemi COVID-19 selama 5 bulan dengan cara mengukur tingkat emosi saat pandemi dalam kehidupan pasien tersebut. Pencatatan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu satu, yang pertama daftar dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk grafik seperti batang, garis, dan lingkaran. Dalam kegiatan di atas, mahasiswa tersebut telah melakukan sebuah penelitian atau percobaan untuk memperoleh jawaban terhadap suatu masalah. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka ia mengadakan berbagai perhitungan, kemudian mengambil kesimpulan. Oke, ini adalah ilustrasi untuk menganalisis data. Oke, masih menganalisis data. Kita pahami pengertiannya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara dan aturan dalam pengumpulan, penyajian, pengolahan, serta pengambilan kesimpulan dari suatu data. Dari hasil pengolahan suatu kumpulan data, diperoleh sebuah ringkasan data. Nah, ringkasan data ini berupa sebuah nilai yang disebut statistik. Populasi merupakan semua kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama dan dijadikan objek penelitian. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti serta memiliki sifat yang sama dengan populasi. Oke, ini adalah keseluruhan populasi. Tapi yang ingin diteliti misalnya sebagiannya saja, itu disebutnya adalah sampel. Oke, data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Banyak data yang muncul dari suatu penelitian disebut adalah frekuensi. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jenis-jenis data, ada data kualitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, gambar atau audio, atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman, dan lain-lain. Ini adalah bentuk tulisan. Berarti ini adalah model data kualitatif. Kita masuk jenis data yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka, sehingga data kuantitatif diolah secara statistik. Oke, dari bentuk kata-kata ini, data kualitatif, kita ubah ke data kuantitatif.
Ada jenis filmnya di sini action, komedi, drama, horor. Kemudian kita hitung ada berapa yang hobi menonton action, hobi menonton komedi, hobi menonton drama, atau hobi menonton horor. Dengan menggunakan turus atau boleh langsung frekuensi tadi ya. Nah, di sini frekuensi 5, artinya ada 5 orang yang senang menonton film action. Kemudian ada 8 yang senang menonton film komedi, ada 4 orang yang misalnya menonton drama, kemudian ada 7 orang yang menonton film horor. Oke, menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Artinya nanti distribusi data yang diberikan itu dalam bentuk apa tadi, gitu ya. Di pertemuan ini kan ada tabel, grafik, baik itu batang, garis maupun lingkaran. Oke, di sini adalah menganalisis data dari distribusi data yang diberikan dalam bentuk tabel. Diberikan hasil produksi pada tiap tahun pada Desa Sukamakmur dari tahun 2008 sampai dengan 2015 sebagai berikut. 2001 ada 250 ton hasilnya, 2002 285, 2003 310, 2004 340 ton, 2005 380 ton, 2006 225 ton. 2007 290 ton, 2008 adalah 420 ton. Buatlah beberapa kesimpulan dari data pada tabel di sampingnya, itu kita analisis kesimpulannya di sini dengan data yang diberikan. Oke, analisis data. Untuk A, pada tahun 2000 hasil produksi padi 250 ton dan tahun 2002 hasil produksi padi 285 ton. Tahun 2003 hasil produksi padi 310 ton. Tahun 2004 hasil produksi padi 340 ton. Tahun 2005 hasil produksi padi 380 ton. Tahun 2006 hasil produksi padi 225 ton. Tahun 2007 hasil produksi padi 290 ton. Dan tahun 2008 hasil produksi padi 420 ton. Jadi kita jabarkan dari keterangan tabel berikut. Kemudian analisis yang keduanya, pada tahun 2008 hasil produksi padi tertinggi yaitu 420 ton. Sedangkan pada tahun 2006 hasil produksi padi terendah yaitu 225 ton. Ini adalah beberapa kesimpulan dari data tabel yang diberikan. Analisis datanya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita membaca data dalam grafik? Oke, di sini adalah grafik dalam bentuk diagram batang. Di sini ada keterangan diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. 2003 tadi ada 3.000 ton, 2004 2.000 ton, 2005 4.000 ton, 2006 sini ada 2.500 ton, 2007 5.000 ton, 2008 4.000 ton. Buatlah beberapa kesimpulan dari data pada tabel di atas. Oke, ini adalah kesimpulannya, analisis datanya. Dari diagram batang di samping dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah yang dicapai pada tahun 2004 yaitu sebanyak 2.000 ton. Sebaliknya, hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebanyak 5.000 ton. Kemudian kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai 2007 yaitu mencapai 2.500 ton. Oke, paham? Ini adalah analisis data pada pada diagram batang yang diberikan ya. Kita lanjut, bagaimana kita membaca data dalam grafik diagram garis. Perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur. Berikut ini buatlah kesimpulannya. Ini adalah diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. 2001 ada 7 kelahiran, 2002 ada 10 kelahiran, ada 10 bayi yang lahir ya. 2003 ada 13, 2004 17 bayi yang lahir, 2005 20 bayi yang lahir, 2006 22 bayi yang lahir, 2007 24 bayi yang lahir, 2008 25 bayi yang lahir. Berarti diperhatikan dari diagram garis ini dia semakin meningkat data kelahirannya ya. Oke, kemudian kita analisis data. Analisis data yang pertama adalah banyak kelahiran pada tahun 2001 adalah 7 bayi. Kita jabarkan ya. Tahun 2002 adalah 10 bayi, tahun 2003 ada 13 bayi, tahun 2004 ada 17 bayi, tahun 2005 ada 20 bayi, dan 2006 ada 22 bayi.
dan tahun 2007 ada 24 bayi, dan tahun 2008 ada 25 bayi. Kemudian analisis data data berikutnya adalah jumlah kelahiran paling tinggi tahun 2003 sampai 2004 rentangnya, karena adanya peningkatan 4 bayi. Nah, kemudian pada tahun 2007 sampai 2008 jumlah kelahiran paling rendah karena peningkatan hanya 1 bayi. 2007 ke 2008 yaitu 24 sampai 20, yang tadi 24 bayi di 2007 kemudian menjadi 25 bayi, berarti hanya 1 peningkatan. Oke. Ini adalah analisis data atau membaca grafik pada diagram garis. Kita lanjut ke latihan sekarang. Di sini ada diagram lingkaran, di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Pertanyaan A, jika Rekta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB atau MB, apakah kapasitas flash disk milik kereta masih mencukupi? Oke, kalian jelaskan. Untuk yang B, pertanyaan B-nya, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk? Latihan ini kalian kerjakan di buku latihan, kemudian difoto, kirim ke Google Classroom Guru Matematika. Kita berdoa selesai belajar di pertemuan ini. Bagi yang beragama Islam, tengadahkan tangan kalian. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai agamanya masing-masing. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kepada keburukan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai sini pertemuan kita. Semoga kalian memahami pertemuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.